Selamat pagi, kita bertemu di pertemuan keempat, algoritma dan struktur data. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Apa itu pencabangan? Pencabangan itu apa sih? Dia itu nentuin salah satu pilihan yang ada. Misalkan ada jalan bercabang, kamu mau ke kiri atau ke kanan. Misalkan ke kiri itu kalau kalian mau jalannya bertanjak-tanjak. Kalau jalan ke kanan itu jalannya menurun. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu pencabangannya dia akan melewati baris perintah. Dia meloncat seperti itu, ada skipnya, ada melewatinya. Dia itu ada scope sendiri. Dia itu ditentukan dikerjain atau enggaknya kedua-dua jalan itu berdasarkan kondisi. Kemudian ada if condition, tadi udah dikasih tahu. Condition ini nentuin blok baris perintah yang dikerjakan, if yang mana yang dikerjain. Kemudian dia membandingkan dua atau lebih operan. Jadi kalau ada lebih dari dua, gunakan and, or, segala macam. Kemudian dia membandingkan operannya pakai relasi. Misalkan A sama dengan B. Nah, hasil akhirnya itu bisa benar atau salah. Ini contohnya. Lebih dari dua dikatakan true. Benar nggak? True? Benar ya. 5 itu lebih dari 2. Kemudian pernyataan 5 itu sama dengan 2 salah. 5 kurang dari sama dengan C benar. Tidak sama dengan 2 benar. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi percabangan juga ada 2, yang simple sama yang multi way. Sama yang simple ini menggunakan if. Kemudian yang if ini ada beberapa bentuknya. Ada if then else, next if, ada if else if. Else if itu sebenarnya if di dalam LC. Nah, gitu ya. Nah, pertama-tama if then ini dia itu hanya satu. Kalau dia ininya kondisinya salah, dia langsung loncat ke sini. Ininya nggak dieksekusi. Kalau ini benar, ininya dieksekusi. Dimana kalau dia flowchartnya hanya seperti ini. Jika kondisinya true, maka dijalankan yang ini. Kalau dia salah, langsung ke sini. True, ke sini, kayak gitu ya. Nah, ini ada urutannya, udah saya kasih tahu, saya skip aja. Ini contoh codingnya. Seperti biasa, saya kasih contoh satu ya. Nah, ini kita pakai empty file, kemudian kita langsung aja simpan dengan nama if then .cpp. If then .cpp. Nah, kayak ini. Kemudian saya simpan. Kemudian saya ketik seperti biasa, dimulai dengan include stream, kemudian include conio using namespace std, koma, kemudian ada main, ada gets-nya. Selalu kayak gini ya awal-awalnya. Nah, ini kalau mau ngopi dari coding pertama sebelumnya boleh-boleh aja. Kemudian saya ketikkan int angka out input angka titik 2, jangan lupa titik komanya. Kemudian in angka titik koma, jika angka lebih dari 5, maka yang ditampilkan adalah angka yang diinput lebih dari 5, titik koma. Kemudian ada out selesai. Nah, yang ini kita coba jalankan menggunakan ini bool and run. Kita lihat ada pilihannya ini, no match for operator in std out, kandidat arah apa gitu. Kita lihat out panah. Kita lihat di sini ya, panahnya ke kiri. Berarti kalau ada merah-merah seperti ini, diklik aja. Biasanya dia itu sini ya. Maaf yang ini 11 tadi di selesai. Di sini salahnya. Pokoknya nggak jauh dari sini, bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, muncullah input angka misalkan 212. Angka lebih dari 5, selesai kayak gitu. Itu ya. Jangan lupa garis miring N untuk ngasih enter. Nah, selanjutnya seperti itu aja. Selanjutnya apa lagi? Oke, ini dia ada 2 kondisi ya, tergantung inputnya. Kalau kita inputnya kurang dari 5, berarti misalkan saya inputnya 3, selesai doang, kayak gitu.
Jadinya kalau ininya 3, tiganya lebih dari 5 nggak? Salah. Kalau salah berarti ini nggak dieksekusi, langsung ke selesai, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang if then else, yaitu kalau tadi itu hanya satu, yang ininya ada 2. Jika dia benar, if dijalankan, jika salah, maka else dijalankan. Oke, seperti ini ya. Jika benar ini, jika salah ini. Baik benar ataupun salah, dianya lanjut ke sini. Kayak gini ya flowchartnya. Jika salah, maka kerjakan statement false. Kalau dia benar, kerjakan pernyataan true. Baru lanjut ke instruksi berikutnya. Misalkan, hai ganteng. Nah, kayak gitu ya. Nanti muncullah hai ganteng atau selesai kayak tadi. Nah, ini ada urutannya. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak tadi. Ini silakan kalian save as, file save as, misalkan if then else cpp. Nah, tambahin aja di sininya else out angka yang input kurang dari sama dengan 5. Nah, kayak gitu. Jalankan lagi. Misalkan saya ketikkan 3. Angkanya di input kurang dari sama dengan 5, seperti itu. Nah, itulah ya. Ini jangan lupa kalau nggak bisa di running, kalian tutup dulu. Tuh. Nah, itu sudah if then else. Kalau dia lebih dari 5, keluarnya angka di input lebih dari 5. Jika enggak, kurang dari sama dengan 5. Nah, ini juga ada namanya nested if bersarang. Itu pilihannya lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2, kita pakai nested if. Kemudian, oke, dia ada 2 balok baris perintah. Kemudian dia di dalamnya ada if, itu ada if lagi, ya kayak gini. Di dalam if ada if lagi, dia ngecek lagi. Nah, if jika dia true dan true, jika dua-duanya benar maka jalankan. Jika dia benar namun dia salah yang ininya, maka jalankan yang ini. Ini sama aja sebenarnya dengan kondisi 1 and kondisi 2. Nanti saya jelaskan lah ya. Nah, ini kalau mau nyederhanainnya pakai logika, pakai fungsi logika. Seperti and yang simbol dan atau or simbol garis lurus 2 itu ya. Ini contoh lainnya. Jika dia and ke ini, kemudian jika dia seandainya salah, ininya benar, ininya salah, larinya ke sini ya. Kalau kayak gini kondisinya bisa bikin inilah biar simple. Kalau hanya tunggal pakai and aja. Kemudian yang ininya juga sama. Jika dia jalanin ini, jika benar ini jalanin, jika mau benar mau salah ini jalanin juga. Kemudian LC juga, kalau LC misalkan kurang, nah dia nanti dicek lagi. Kalau benar ke sini, kalau salah ke sini untuk kondisi yang berikutnya. Begitu juga yang ini, ada banyak ya, makin kompleks nanti if-nya. Kalau bisa sih gunakan fungsi logika aja, pakai and tadi atau or. Nanti saya kasih contohnya lah. Ini juga sama, ada if dalam if dalam if dalam if. Ini pakai aja simbol dan gitu ya, biar lebih simple. Ini juga ada sama. Jika dia else, maka f-nya dicek lagi. Jika ceknya salah lagi, lakukan yang lainnya, seterusnya sampai dengan ini. Ini juga sama, ini nested if-nya. Ini solusinya LC. Di dalam LC ada if lagi, itu ya. Ini bentuk sederhana aja, jadinya kita cukup langsung aja kalau ada LC. Nah, ada LC, dalamnya ada if. Gunakan saja else if ini biar bentuk sederhananya. Kalau di inputnya kurang dari 5, kurang dari 5. Jika dia salah, maksudnya sama dengan 5, maka inputnya sama dengan 5. Begitu ya, ini dianya. Nah, kemudian ada yang statement multi-way, dia menggunakan switch case. Switch case ini bedanya sama if apa? Kalau if bisa kurang dari, lebih dari. Kalau switch case ini hanya bisa sama dengan. Ini sama aja dengan if angka sama dengan 1, if angka sama dengan 2, if angka sama dengan 3. Kalau switch case nanti adanya 1, 2, 3 kayak gitu. Sebenarnya ini lebih sederhana ya. Nah, kemudian selanjut, oke, dia hanya bisa kesamaan. Kemudian saya kasih contoh langsung lah. Ini ya, ini strukturnya switch, nama variabelnya misalkan pilih. Nah, pilih, kalau pilihnya 1, maka kerjakan statement 1 dan break. Selesai, langsung ke bawah ini. Kalau nggak ini eksekusi.
dicek. Nah, kemudian default ini seandainya atasnya salah, ini sama dengan LC gitu ya. Nah, oke, ini saya langsung aja. Ini jika kita input 1 sampai dengan 7, kita input 7, maka munculnya hari Minggu. Misalkan ya, 1 sampai dengan 7. Saya kasih simbol 4 lah. 4. Cash 1. Apakah 1 sama dengan 4? Enggak. Sama dengan 2? Enggak. 3? Enggak. 4? Iya. Maka dia menjalankan yang Kamis. Kalau sudah Kamis, maka dia dieksekusi ya. Dieksekusi Kamisnya hari Kamis seperti itu. Yang bawah-bawahnya ini break. Lanjut ke sini, langsung ke get. Dia keluar dari switch cache. Itulah switch cache-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah perulangan. Perulangan itu apa? Dia mengeksekusi blok baris perintah secara berulang-ulang. Jadinya misalkan kita mau mencetak halo sebanyak 5 kali. Kita jangan usah cout, halo, halo. Kita pakai perulangan aja. Itu kalau 5 ya. Gimana kalau 100 baris halo. Nah, itulah gunakan kita perulangan biar dia lebih presisi. Oke, ini lanjutlah. Oke, ada namanya inisialisasi pemberian nilai awal. Misalkan counter sama dengan 0, itu inisialisasi. Kemudian prosesnya, oke, apa sih yang dikerjain secara berulang-ulang? Misalkan cetak halo, iterasi, oke, penambahan agar dia tidak agar ada titik hentinya. Misalkan counter ditambah 1 setelah perulangannya selesai. Itu yang pertama kali. Terminasi berarti jika dia lebih dari 100 maka dihentikan. Kemudian perulangan itu ada beberapa. Yang paling sering digunakan itu adalah for, while, sama do while. Nah, kalau for bentuknya kayak ini, simple. For, init, condition, change condition, statement, next instruction. Kemudian kayak gini ya. Inisialisasi, saya kasih contohnya aja lah. Nah, ini ada codingnya I sama dengan 1. Sebenarnya ini nggak usah ditulis saja, INTI-nya nggak usah. Tulis saja di sini, INTI sama dengan 1. Nah, kurang dari sama dengan 5. Berarti I-nya mula nilainya 1. Statement atma luhur ke 1. Kemudian I-nya bertambah 1. Jadinya 2. Sebelum itu, dicek dulu 1 itu kurang dari sama dengan 5 nggak? Iya, masih benar. Kalau masih benar, eksekusi. 2 kurang dari sama dengan 5, iya eksekusi. Statement atma luhur ke 2. 3, 4, 5. 5 selesai setelah 5 ini, I-nya tambah 1 lagi, jadi 6. 6 kurang dari sama dengan 5 enggak? Enggak ya. Kalau salah, berarti dia loncat dari sini ke sini. Selesai. Seperti itu ya ulangannya. Nah, ini udah saya jelaskan tadi. While. While ini sama dengan for, cuma bentuknya ini agak lebih fleksibel sedikit ya. Dan inisialisasinya di atasnya. Oke, ini ya misalkan. I sama dengan 1, boleh aja while INTI kurang dari sama dengan apa gitu. Sama aja prinsipnya, cuma dia agak lebih kompleks gitu ya, paling dikit. Tadi kan simple, ya ininya ada I plus plusnya di sini. Kalau tadi itu I sama dengan 1-nya di sini, I plus plusnya di sini. Itu hasilnya sama aja, suka-suka kalian. Do while. Nah, do while ini bedanya sama yang tadi itu. Ini meskipun pernyataan awal-awalnya salah, dia masih dieksekusi. Kalau tadi sebelumnya itu nggak dieksekusi. Oke, saya kasih contohnya aja. Nah, statement sama luhur ke 1, 2, 3, 4, 5. Seandainya ininya 6, saya kasih 6. Do, kerjain ya. Statement sama luhur ke 6. I tambah-tambah jadinya 7. While 7 kurang dari sama dengan 5, salah, selesai. Itu dianya. Kalau do while, meskipun kondisinya dari awal udah salah, maka dia masih lakukan. Itu ya. Nah, kayak gini. Oke. Ini latihannya ada latihan untuk kalian. Kalian bikinnya itu faktor persekutuan terbesar ya. Jadinya 75 sama 105 ini berapa sih pembagi terbesarnya? Nah, ini cari yang paling besar pembaginya antara 75 sama 105. Yang masing-masing kalau dibagi 15 itu habis misalkan ya. Ini contohnya. 75 bagisnya bagi 105, misalnya apa aja, 15 terusnya. Ini ya.
Bentar, ini kenapa terpotong ini ya. Nah, oke, ini ya. Oke, jadinya 75 sama 105 berturut-turut yang bisa dibaginya itu 1, 3, 5, 15. Jadinya bisa dibagi 1, bagi 3, sama 5, sama 15. Kemudian terbesarnya adalah 15 dari dua ini. 25 bisa nggak? Nggak bisa ya, ini bisa, ininya nggak bisa. 35 bisa nggak? Ini bisa, ininya nggak bisa. Kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Jadi prinsipnya kalau dia berbeda, bilangan yang dimasukkan adalah berbeda lebih dari 0, maka dia bisa. Kemudian jika yang dimasukkannya 0, ada 75 dan 0, nggak boleh. Kemudian ada juga yang dimasukkannya sama 75, nggak bisa. Ini 1 sama 75 hasilnya ujung-ujungnya. Nah, untuk solusinya bisa kalian ke CPP. Ini saya langsung jelaskan aja lah ya. Nah, awal mulanya untuk FVB, faktor persatuan terbesar, itu kita tampung dulu A 75, B-nya 105, kayak gini. A-nya berapa, B-nya berapa. Kemudian awal mulanya kasih dulu variabel terbesar A, terbesar B. Jadinya sampai sekarang itu berapa sih nilainya paling besarnya, selalu diawalin dengan 1. Kemudian dua-duanya yang terbesarnya berapa sih, diawali 1 juga. Kemudian tampilkanlah pesan pembagi bla 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 bla, saya cetak seperti ini. Kemudian ketentuan bla bla bla, masukkan bilangan apa, dicein, kemudian masukkan bilangan apa, dicein juga. Jadi 75, 105 sekarang AB-nya. Kemudian kita lihat batas bawah. Besar 75 atau 105? Besarnya 75. Berarti A 75 lebih besar dari 105? Salah. Berarti batasnya adalah A, yaitu 75. Jika A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, dua-duanya 0, dan A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan B, maka yang dieksekusi adalah ini, kayak perulangan. I1, mulai dari 1, yang ini tadi, kemudian kurang dari sama dengan batas, batasnya sampai dengan dia 75. Diceklah satu-satu, dari 1 dulu. Jika A modulus I, modulus 1, 75 modulus 1, 0, benar nggak? Habis ya, dibagi 1, dan I-nya lebih besar sama dengan terbesar A, maka terbesar A adalah I1. Nah, ini lebih besar dari 1, enggak ya, dan seterusnya. Gitu aja selanjutnya sampai dengan misalkan 75 dibagi I, bagi I modulus I itu sama dengan 0, 15 misalkan. 75 bagi 15 itu hasilnya adalah 5 ya. Nah, 5, 0, sisanya ya. Dan terbesarnya misalkan lebih besar daripada 5 yang sebelumnya, ya, maka jadikan 15. Begitu juga yang B. Bagi 15 habis nggak? Habis. Apakah lebih besar? Ya, maka terbesarnya gantiin. Terbesar B misalkan berapa gitu ya. Dan selanjutnya. Kemudian dicocokin. Sama nggak mereka? A sama B, 15 sama dengan 15. Kalau sama, berarti terbesar AB-nya 1, nilainya berubah dari sebelumnya 5 menjadi 15, kayak gitu ya. Itu terus jadiannya. Intinya meskipun dia yang ini bisa 25, ininya 35, kalau mereka itu nggak sama, nggak bisa kalau faktor FPB gitu ya. Nah, itu terus membagi satuan terbesar adalah berapa. Nah, kurang lebih seperti itulah. Intinya mereka ini dicocokin. Ini agak kompleks kalau perulangan ini. Jadinya I-nya naik lagi sampai dengan dia 75. Misalkan 75 ini ya, I-nya sudah 75, ininya 75. A bagi 75 modulus 75 nilainya 0 nggak? Iya. Kemudian I-nya lebih besar sama dengan terbesar A. Misalkan terbesar A itu adalah apa ya? Adalah yang habis yang 75 ini 25 misalkan. Ya. 75 lebih besar dari 25. Iya, maka lebih besar A 75. Kemudian ininya habis nggak dari 75? Enggak ya. Karena enggak, maka ininya skip, lanjut ke sini. 75 besar nggak? Lebih besar nggak daripada 35 misalkan? Enggak, maka ini nggak diskusi, tetap yang 25. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Itu yang untuk latihan. Mohon maaf ya kalau ada kurang jelas. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya akan membahas tentang tugas satu-satunya algoritma dan struktur data. Nah, tugas ini sifatnya kelompok ya. Oke, saya langsung jelaskan aja. Nah, kelompoknya ini kalian buat aja satu kelasnya 4-5 orang.
di kelompok TI 2B doang ya, jadinya yang beda dosen nggak bisa. Nah, hubungi aja langsung ke nomor WA saya, booking anggotanya siapa aja. Jadi yang anggotanya ketinggalan bisa saya langsung cocokkan, secepatnya saya kasih kelompok. Kemudian soalnya ada kayak gini, ini saya skip aja lah ya. Nah, ini kalian ganti aja, ubah dengan mahasiswa ke-1, misalkan namanya Andi, Taslim, Purwojo, Budi, Chandra, Dedi, Emma doang. Jadinya nanti soalnya kayak gini, jarak desa Andi sama Budi 510 meter. Chandra dari desa Andi ke desa Budi itu berangkatnya jam 8. Berarti pada jam 8 dia masih di sama-sama 0, sama-sama 510. 1 detik kemudian baru dia bergeser atau berpindah. Kecepatannya 18 meter, berarti 0 bertambah 18. Kemudian tidak pernah berubah, jadinya 18, 18, 18, 18, 19. Ini barisan atau deret ya. Intinya dia nambah 18, nambah 18, nambah 18 terus. Kemudian 9 detik kemudian, yaitu 809, Dedinya mulai berangkat dari desa Budi. Ini maksudnya baru ngegas, baru mulai berangkat. Jadinya 809-nya masih di 5110. Kemudian baru dia jam 8 lewat 10 detik baru dia di sini 510 kurang 12 ininya. Namun 8 detik kemudian sejak 18 ini dia nambah lagi. Nah, di 18 dia dikurang 20. Kemudian di 26 bukan 20 ya. Tambah 6 jadi 18, berkurang 18, kemudian berkurang 24 dan seterusnya, bertambah 6 terus. Nah, kemudian naik terus sebanyak 6 meter per detik setiap 8 detik. Nanti ada contoh di bawahnya. Kemudian kalian bikin aja algoritmanya, langkah penyelesaiannya untuk nentuin langkah demi langkah peristiwa di atas. Jaraknya berapa sekarang, kapan berangkatnya, kemudian pukul berapa mereka bertemu di jalan. Nah, mereka ketemunya di desa Emma ya. Kemudian kita cetak jaraknya, Andi dengan titik Emma, berapa sih titik ketemunya. Kemudian kalau kalian benar coding-codingnya, itu nanti mereka bertemunya di meter ke 360 di pukul 8.20 itu ya. Nah, jadi oke, kalau kelompoknya hanya 4 orang, boleh aja desa Emma diganti sama Andi, misalkan desa Taslim gitu ya. Nah, oke, ini kalian tulis aja nama-nama anggotanya serta nama-nama dipakai program. Kemudian kalian bikin langkah-langkah step by stepnya. Ini yang pakai itu ya, rumus matematika. Dimana sih bisa dapatnya ketemunya di 360 atau di detiknya di jam 8 lewat 20 detik. Tuh, harus ada step by stepnya. Kemudian saya lanjut. Oke. Kemudian tadi itu yang matematikanya, sekarang yang bentuk codingnya ke CPP-nya. Oke, jadi itu bukan hanya sekedar COD ya. COD jam 8 lewat 10, Budi di mana kan gitu. Tapi dia itu menggunakan rumus perulangan. Misalkan perulangannya COD jam, detik, menit. Yang saya bahas di latihan ketiga itu udah ada ya yang konversi detik itu. Kemudian dia menggunakan perulangan sama if. Perulangan ini di yang baru kita pelajari tadi, if juga tadi udah. Kemudian kita menggunakan aritmatika tambah kurang bagi modulus, tentukan A sama B, kecepatan B serta lokasi dan waktu perpasan. Kemudian cukup 1 anggota saja yang ngumpulin. Selain dikumpulin itu docx atau word atau doc, kemudian file cpp coding jadi source code-nya. Keduanya kita arsipkan dalam bentuk RAR. Takutnya CPP ini dianggap virus ya. Jadi arsipkan aja dalam file RAR menggunakan 7zip bisa, WinRAR bisa juga. Kemudian diupload terpisah di assignment tugas. Oke. Diupload terpisah. Oke, ini diupload aja ya. Diupload di assignment tugas yang di Classroom. Semenit sebelum UTS. Jadinya waktu kalian itu 1 bulan. Tulis name sekaligus nama anggotanya di private komentar di Classroom assignment. Oke. Ini saya lupa ngapusnya terpisah ini harusnya, atau boleh dalam RAR. Oke. Ini alternatifnya boleh dalam RAR dua-duanya atau docx sama CPP-nya terpisah kalau nggak kedetek virus. Itu ya contohnya ya. Oke.
Jangan nyontek atau ngopas punya kelompok lain. Kalau ketahuan nanti saya kurangi ya nyonteknya. Misalkan harusnya 80, jadinya punya nyontek itu nilainya 60. Kemudian ini programnya kalau udah selesai. Nah, nanti ini ada jarak desa Andi ke desa Budi adalah 510. Ini boleh pakai variabel. Ya, boleh aja pakai variabel ya. Misalkan 510 A. Jarak desa Andi ke desa Budi adalah A spasi M. Itu. Dan seterusnya. Kemudian kalau dijalankan dia seperti ini perulangannya. Ini mulai perulangannya dari sini sampai dengan sini. Sampai dengan dia selesai. Sini. Kemudian misalkan gini. Chandra berada pada meter ke C dan Dedi berada pada meter ke D misalkan gitu. Kemudian ininya tambah 1, ininya menggunakan konversi ya, konversi 510 lagi jam 8 itu berapa ke detik dikali 3600 atau berapa gitu. Kemudiannya ini statis aja boleh, terserah lah. Pokoknya ini konversi aja ke detik. Kemudian detik konversi lagi ke jam, menit, detik. Sepertinya latihan 3. Kemudian ininya bertambah 18, ininya tetap, masih belum. Kemudian dia baru berangkatnya di detik ke 9. Sudah 9 ya? Oh iya, 9. Dia masih sama yang ini. Baru di detik ke 10, baru dia berkurang 12, ini nambah 18 gitu terus. Kemudian detik ke 1, detik ke 2, detik ke 3 ini counternya ya. Misalkan counternya bernilai awalnya itu 0. Jadinya nanti 0 bertambah 1, 1. Gitu terus, nambah lagi 1, 1, 1, dan seterusnya. Kemudian jika sudah 8 detiknya, maka dijalankanlah if misalkan if counter sama dengan 8, maka kecepatan Dedi 18 bukan 18 ya, 12 ditambah 6, atau kecepatan Dedi sebelumnya, kecepatan Dedi sama dengan kecepatan Dedi ditambah 6. Nah, kayak gitu. Kemudian counter sama dengan 0 untuk ngeresetnya. Atau counternya tambah lagi 1. Tambah 1, tambah 1. Jadinya nanti, intinya ini modulus 8 lah. Counter modulus 8 sama dengan 0. If counter modulus 8 sama dengan 0. Ini dieksekusi. Nah, ini 9 modulus 8 sama dengan 0. Enggak ya. Jadinya lanjut terus. Kemudian mereka bertemu. Barulah Andi dan Budi berpasangan di ini. Ini ya. Kalau ininya 821, berarti dikurang 1 aja. Begitu juga yang ini 360 disimpan kek atau dikurang berapa kek yang sesuai. Misalkan 360 kurang jadi berapa tadi? 20 18. Nah, ini misalkan 342. Berarti di 60-nya tambah lagi ya, tambah 18 lagi, normalkan ke sebelumnya. Kemudian mereka di meter ke 360. Seperti itulah. Oke, gitu aja ya. Jadi kalau dijalankan di codingnya nggak bisa saya tunjukin ya, karena ini jawaban tugasnya. Jadi seperti ini. Ini bisa ditarik aja. Nah, gitu. Jadinya kalau dijalankan dia otomatis. Ininya nggak bisa saya tunjukin lah gimana. Oke, gitu aja. Jadinya di sini ada itu ya. Udah yang saya ajarkan, ada pakai if, ada pakai perulangan, pakai while aja. Ada aritmatika, tambah, kurang, kali ada nggak ya? Oh ada, yang jam-jam bagi sama modulus. Modulus counter yang ini detik-detiknya. Jika dia kelipatan 8, maka dia nambah kecepatan. Jika enggak, maka dia nggak nambah. Itu aja ya, terima kasih.